Sebelum gue ke cerita kisah nyata kali ini, gue mau lo komen dengan keluh kesah lo di kolom komentar. Jadi gue akan bahas tentang rumah tangga pertikaian lagi seperti video sebelumnya dan sebuah hukum di suatu negara. Jadi gue terlebih dahulu minta maaf kepada kalian semua agar tidak salah artian jikalau konten ini tidak bermaksud apa atau pro ke pihak manapun, karena di sini gue real cuma bercerita, tidak lebih. Dan sedikit disclaimer lagi, jadi ini pembahasan yang sensitif, jadi kalau ada kata-kata disensor atau kesamaan nama itu bukan suatu kesengajaan, tolong dimaklumi. Yang karena ini kali kedua gue bahas pertikaian dalam rumah tangga. Hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia, yang channel ini bergerak di bidang crime dan pertikaian. Dan jangan hanya sekedar menonton, tekan juga tombol subscribe di bawah ini, nyalakan notification bell, share juga sama teman-teman lo. Setelah sudah siap, kunci pintu kalian dan mari kita mulai. Pada tanggal 5 Februari 2022 terciptalah keluarga yang lumayan kaya yang dipimpin oleh kepala rumah tangga yakni Hajat dan istrinya Mona. Mona adalah seorang yang masih di bawah umur, yang lahir tanggal 24 Desember tahun 2004 pada umurnya yang ke-12 dan menikah dengan sepupunya sendiri yaitu Hajat Hidari. Mereka tinggal di negara Iran, tepatnya di kota Hervas. Hervas adalah sebuah kota kecil yang berada di barat daya Iran dengan populasi kisaran 1,3 juta jiwa. Di Iran, usia sah untuk menikah saat itu ditetapkan dalam Undang-Undang Iran 13 tahun bisa dinikahkan di kantor kua. Lain halnya di Indo, kalau tidak cukup umur tidak boleh dinikahkan. Tapi populasi di Indonesia semakin lama semakin banyak karena orang-orang banyak yang melanggar norma sosial dan agama. Kita lanjut ke Iran, khusus anak perempuan mereka dapat menikah secara sah bahkan lebih muda dari usia tersebut dengan izin orang tua dan hukum. Ayah Mona memperoleh dokumen yang sah untuk mengizinkannya untuk menikah di usia yang sangat muda. Melihat umur berapa Sajat pada saat itu terpaut sangat jauh, tapi gue tidak menemukan pasti berapa umur Sajat. Yang menurut gue agak aneh dalam pernikahan paksaan ini, Mona terus-terusan dipukul oleh Sajat. Karena hal ini dia minta cerai dan bahkan dia minta bantuan kepada ibunya beserta ayahnya. Meskipun setiap hari dia meminta cerai dan mencari bantuan, pada akhirnya ibunya mewujudkannya untuk kembali ke rumahnya dan menyuruhnya lagi untuk kembali kepada Sajat. Pada usia 14 tahun, akhirnya Mona mendapat keturunan dan hamil anaknya Sajat, yang pada akhirnya anak itu lahir. Tapi kisah pilu dan pemukulan terhadap Mona pun tetap berlanjut. Beberapa kali Mona berusaha melarikan diri dari Sajat, meskipun usahanya dan kurangnya akses terhadap uang membuat hal ini hampir mustahil untuk dilakukan. Tapi ia juga merasakan tekanan yang sangat besar untuk tetap tinggal demi putra tercinta. Ketika Mona berusia 17 tahun, dia mulai berbicara dan kontak dengan seorang pria random yang suka minum yang berasal di Turki yang bernama Ali. Mona curhat tuh kepada Ali tentang keluh kesah keluarganya yang sangat tidak harmonis. Ali pun sering mengasih solusi kepada Mona tentang apa yang harus dilakukan karena Ali tidak bisa berbuat banyak karena Ali tinggal di Turki sedangkan Mona berada di Iran. Dia bicara semuanya seperti kekerasan, pernikahan paksa, dan bagaimana dia terjebak untuk menjalani hidup ini selamanya. Meskipun dengan bantuan dari Ali mampu merencanakan cara untuk membebaskan diri. Pada bulan November 2021, Mona melarikan diri ke Turki. Dan gambar yang ditampilkan sekarang Anda dapat melihatnya. Mona tersenyum. Dipercaya Alilah yang menangkap gambar ini. Mona tinggal di Turki kisaran 4 bulan dan apa yang dilakukan di sana selama itu gue nggak tahu. Tetapi keluarganya mulai melakukan proses pencarian. Ayah Mona menghubungi Interpol untuk meminta bantuan mereka untuk menemukannya untuk mereka saat mengetahui bahwa Mona telah melakukan perjalanan ke Turki dan berada di sana. Di sini ayahnya kemudian menghubungkan kedutaan besar Iran di Turki dan kemudian mempersempit keberadaan Mona di mana dia berada. Akhirnya ayah Mona dapat menemukan dia melakukan perjalanan ke Turki bersama saudara laki-lakinya yang merupakan paman Mona. Ketika mereka menemukan Mona, mereka mencoba meyakinkannya untuk kembali ke Iran demi putranya. Mereka berjanji bahwa dia akan aman kembalinya.
Keduanya mampu meyakinkan Mona tentang keselamatannya dan akhirnya dia mau dan kemudian bertemu Ali dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ali dan mengatakan padanya bahwa dia mempercayai kata ayahnya. Kemudian pergi bersama ayah dan pamannya kembali ke Iran, tapi ini awal dari tragedi mengenaskan bagi Mona. Saat dia pergi ke Iran, dia tidak mau bertemu dengan Sajjad karena dia takut. Ayah dan pamannya berjanji akan membawanya ke polisi sehingga dapat membuat surat perjanjian di atas materai di antara mereka berdua. Namun hal ini tidak akan pernah terjadi jikalau Mona tidak mau pergi ke Iran lagi. Sementara itu Mona telah kembali dan menemukannya dengan bantuan saudara laki-lakinya. Dan tibalah suatu hari naas bagi Mona. Setelah kembalinya ke Iran, Mona sedang dalam perjalanan ke kantor polisi dengan mobil Raud. Tiba-tiba mobilnya dihentikan oleh Sajjad dan saudara laki-lakinya yang bernama Haida. Kedua pria itu menyeretnya dan membawanya kembali ke rumahnya. Di sana, kedua pria itu mengikat tangan Mona ke belakang punggung dan Sajjad langsung mengambil pisau pencincang daging lalu tanpa kata apapun langsung menggorok leher si Mona sampai putus sepenuhnya. Haida lalu menggulingkan tubuh Mona di karpet dan berusaha membuangnya. Sementara Sajjad menjambak rambut kepala Mona dan membawanya berjalan ke jalan raya dengan pisau di satu tangan dan kepala Mona di sisi tangan satunya lagi. Dia mulai berjalan di jalan raya dengan seringai yang terpampang di wajahnya. Dia dengan bangganya mengangkat kepala Mona dan menunjukkan kepada orang-orang saat mereka berjalan. Orang di sekitaran sangat ketakutan dengan pemandangan yang tidak biasa ini. Dan salah satu orang mulai memanggil polisi. Tidak lama setelah pembunuhan Mona, Sajjad dan saudara laki-lakinya melarikan diri dan ibu Sajjad langsung diinterogasi atas kasus ini. Dan dia mengakui kepada mereka bahwa Sajjad mempunyai banyak kasus. Kesempatan mengancam akan bunuh Mona dan mengklaim bahwa dia bertanggung jawab atas pembunuhan Mona. Sebelum pergi berlari, dia telah memberitahu ibunya bahwa dia yang akan bertanggung jawab. Tanggung jawab apanya? Uang orangnya udah Allah kirim ke akhirat. Melihat Sajjad berjalan di jalan, banyak penonton yang mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekamnya. Kedua pria itu dapat ditemukan dengan cukup cepat. Mereka ditangkap dan didakwa dengan motif pembunuhan Mona. Sementara itu video muncul kemudian. Sajjad memamerkan kepala Mona yang dipenggal di jalan raya. Gue tidak bisa menunjukkan videonya di sini karena berbahaya. Lo cari aja sendiri sampai dapat. Saran gue lo cari aja tuh di situs Iran terkini. Tapi penelitian kasus masih berlanjut, maka berhatilah karena video ini dulu sangat mudah ditemukan. Jadi video aslinya yang sangat buram, namun meskipun buram tapi ini sangat mengerikan. Lo bayangin aja, lo laki main keluar pakai motor dan lo lihat seorang pria yang lagi menenteng kepala wanita. Lo bayangin aja dulu. Sementara itu pada Januari 2023 persidangan pun dimulai dan kedua pria itu dijatuhi hukuman matoy. Ayah Mona telah berjanji tidak akan pernah memaafkan mereka karena telah membunuh putrinya. Namun seiring berjalannya waktu dia berubah pikiran. Selama persidangan Sajjad mengklaim bahwa Ali telah berulang kali mengirim foto dirinya bersama Mona dalam upaya untuk mempermalukan Sajjad, katanya, yang menyatakan bahwa dia diperkuat dengan ini. Bahkan dia mengklaim bahwa banyak teman dan keluarganya mengetahui tentang dugaan foto ini. Dan ditambah lagi bahwa dia melarikan diri dengan pria lain yang menurutnya menyebabkan dia semakin tertekan. Karena itulah dia berargumen bahwa pembunuhan Mona adalah suatu kehormatan kepada sanak saudara, terutama seorang gadis yang dianggap telah membawa aib bagi keluarga. Baik, Sajjad telah dikirimi berbagai foto bersama mereka di Turki. Jujur gue tidak dapat memverifikasi apa itu benar adanya atau ini akal-akalan Sajjad saja supaya terhindar dari hukuman matoy. Dan pihak di sana pun memberinya beberapa semacam pembenaran atas apa yang dilakukan orang tua Mona yang mempunyai pilihan untuk memutuskan suatu yang disebut keadilan. Karena ini adalah bagian dari hukum Islam. Iran pada dasarnya berarti hukum karena laki-laki tersebut telah membunuh putri mereka, namun mereka dapat menghukum anak tersebut daripada menuntut pembalasan. Orang tua mereka mengampuni keduanya sehingga kemungkinan tersebut mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan. Diketahui Sajjad diberi hukuman 8 tahun penjara dan saudara laki-laki Sajjad, Haider, yang berperan sebagai pembantunya dijatuhi hukuman hanya 45 bulan penjara karena parahnya membantu dan membuang jenazah Mona.
banyak kritik dari warga di antara banyak organisasi hak asasi manusia. Meskipun sayangnya tampaknya pemerintah Iran telah melakukan pekerjaan baik dalam merahasiakan kasus tersebut dan banyak rincian pembunuhan yang agak disembunyikan. Ayah Mona sekarang mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar. Ketika ditanya, beliau mengizinkan putri mereka menikah di bawah usia legal yang sudah rendah. Beliau membenarkan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa pernikahannya pada usia 12 tahun dengan seorang kerabat dan pria baik adalah yang terbaik baginya. Omong kosong, cok. Dia bahkan membela Sajjad dengan mengatakan bahwa dia bekerja keras dan memberi Mona kehidupan yang baik. Dia juga menunjukkan bagaimana dia telah memperoleh persetujuan hukum dan memiliki dokumentasi untuk mendukung dirinya. Dia dikutip mengatakan bahwa Mona tidak pernah dipaksa untuk menikah dan faktanya adalah suaminya memberikan kehidupan yang terbaik. Memang benar adanya, tapi perkelahian di antara mereka kadang ada kekerasan dan dia akan datang ke rumah kami, tetapi dia hanya menetap selama 2 atau 3 hari. Dan kemudian dia akan menjemputnya dan kehidupan akan kembali normal. Dan menurut gue atas masalah yang karena dia meminta cerai dan kabur ke negara lain. Meskipun mengatakan hal-hal ini, ayah Mona telah mengaku bahwa dia mungkin terlalu muda untuk menikah. Karena banyak dari lo mungkin sudah tidak sabar untuk menikah dan akhirnya menikah muda. Dan pada akhirnya laporan tersebut sudah mulai terjadi pada tahun 2019 yang menunjukkan rata-rata terjadi 375 hingga 450 pembunuhan demi kehormatan yang tercatat setiap tahunnya. Dan yang penting untuk diingat ketika membicarakan kasus ini adalah Sajjad hanya menerima hukuman 8 tahun penjara karena tidak melakukan hal tersebut, yang hanya memenggal kepalanya saja dengan bangga berjalan di tangan pria itu sambil tersenyum. Namun beberapa wanita menerima hukuman Sajjad hanya beberapa tahun karena mereka wanita yang tidak berhijab, dan banyak juga orang yang kesal karena hukum di Iran longgar. Alasan mengapa pembunuhan Mona menerima hukuman yang ringan adalah sebagian karena pengampunan, namun yang tergolong sebagai pembunuhan demi kehormatan dan sekali lagi pembunuhan kehormatan. Jadi itulah kisah pertikaian keluarga yang ada di Iran. Sungguh kisah ini membuat gue jengkel dan agak emosi karena tidak setimpal apa yang diperbuat dengan dampak yang dilakukan. Tapi apa hendak dikata, inilah dunia yang berduit akan selalu menang. Dan gue Didis pamit undur diri di hadapan lo semua. Terima kasih sudah menonton. Bertemu lagi di video berikutnya and see you in next video. Bye bye.